Napi usaha-usaha yang pelonggom sami lakukan agar terjarian isi Allah jari dengan sak mate husnul khatimah, ndak terbaik terjarian jari dengan sak su'ul khatimah, nauzubillah. Upaya-upayanya agar tiang pelonggom sami tinggalkan yang pertama dan paling utama dan yang paling mendasar adalah pelonggom tiang tinggalkan 4 hal. Seempat nika ndak baik gawe. Untuk napi nika upaya, usaha, doa tiang pelonggom adet terjarian dengan husnul khatimah, ndak terjarian dengan mati su'ul khatimah. Mana yang pelonggom sami tinggalkan? Pertama adalah uququl walidain. Pelonggom sami dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Semua kita tiang pelonggom sami yang hadir, yang diwajibkan untuk kita mohon tunas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita husnul khatimah. Adit solah entan temati, adit sate ingat isi keluarga semeton jari jamaah adalah yang baik-baik saja. Sate ingat korban teman. Oh wah ninggal mami tuan muhsinin darah aten nak tengorban kebaikan tete ingat isi dengan. Wah ninggal bapak merebot nengkeun darah dengan jari ngebak. Wah ninggal pak tuan guru darah atau tengaji nengkeun. Kebaikan yang diingat, yang dikenang oleh orang. Itu namanya husnul khatimah. Lagu apabila yang diingat, yang dikenang oleh keluarga, tetangga, saudara, jamaah adalah keburukan, su'ul khatimah, na'udzubillah. Din solah no. Tatkala meninggal dunia, din kena alhamdulillah dengan. Din kena innalillah no. Nabi baca alhamdulillah, tahu terjaga manuk nang kerja. Alhamdulillah aman, ertin nang kerja tenang, damai. Jangan ada ucapan-ucapan seperti nike. Nah, nike semuanya adalah ciri tandanya orang yang husnul khatimah. Jika kebaikannya yang diingat, yang dikenang, yang disebut oleh keluarga, tetangga dan jamaah, nike sudah ciri tandanya husnul khatimah. Memang secara hakikatnya husnul khatimah urusan Allah, bukan urusan tiang pelonggom sebagai hamba Allah. Urusan Allah, surga neraka urusan Allah. Cuma tiang pelonggom sebagai orang yang beriman dan bertakwa diwajibkan berusaha, diwajibkan berdoa. Niki kewajiban. Jangan pelonggom hanya minta rezeki, jangan pelonggom hanya minta kepeng, jangan pelonggom hanya minta masalah dunia. Innallaha ya'jabu min sa'ilin yas'alu ghairal jannah. Di dalam hadis dijelaskan, Allah sangat heran, takjub melihat hambanya enggak buntunas kepeng doang, enggak buntunas dunia doang. Jarang dia mohon masalah surga. Jarang dia nunas mohon berdoa masalah husnul khatimah. Ya Allah ican kaji rezeki. Ya Allah ican kaji belo umur, panjang umur, sehat wal afiat, murah rezeki, halal barokah, enggak baik tetunas belo umur. Apa tak gawe elek bangun dunia tok lalu endah. Tak rajin sembahyang kan kenong nggih. Ngerepotan lamun bahasa rumbu no. Ngerepotan. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma la tuballighni ila arzalil umur. Ya Allah, janganlah engkau sampaikan umurku umur yang ngerepotan anak jari bayi-bayi balikku ya Allah. Itu namanya arzalul umur. Umur usia yang arzal, yang merepotkan, hanya belok.
Marak bahasa kasar, tawak silai endoa. Adit seselekek sele panjang umur semakin bermanfaat, semakin dihormati, semakin dicintai, semakin menjadikan diri sebagai khairun nas, anfa'uhum linnas, semakin dibutuhkan oleh orang. Semakin banyak bermanfaat dan membantu orang. Yalah yang namanya belo umur jamaah sekalian. Nah, dari desida Nabi, mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau sampaikan usiaku yang akan merepotkan keluargaku, ya Allah. Akhirnya desida Nabi kan hanya diberikan usia 63 tahun. Nah, jadi buat mati lema alat lamu tuh pensiun ikhlas baisilah, okay? Ya. Kan benar, okay? Sudah umur 70 ya alhamdulillah, luar biasa pelonggo yang sudah liwat 60 tahun, yang sudah sampai usia 70 apalagi 80 tahun, masya Allah, lam tuktab sayyiatuhu. Lamunah umur liwat 7 tahun, kejelekan, keburukan tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebabnya kalau sudah berumur 70 tahun, bahasa kasar, Nabi dosa tak tahu gawe. Gan tak akalan batur, mulen dia tersadu. Saya gan sadu pelungguh ngakak. Ya, tak naksir lek balu dek sadu. Pokok sila dek laku begawe maksiat, sila lamun umur 70. Nabi tak bahasa dek tersadu. Makanya sebagai syaraful ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika usianya 70 sampai 80 tahun ke atas, kejelekannya, keburukannya tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Pelonggo-pelonggo yang sudah usia lanjut lebih 60 sudah luar biasa, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun diberikan usia hanya 63 tahun. Alhamdulillah, bersyukur tipak desida Allah. Selalu pelungguh tunas husnul khatimah makin. Ni umur 70, umur 80 masih nunas yalican. Kaji belu umur. Berembe kemelit belu malik. Wah 80, wah 70, tain manuk wah kasor nendara angen angkat naik. Isi insaran lensin. Lamun tuh atas 60 sila. Pelungguh mohon husnul khatimah. Pelungguh mohon adik tejarian ahli surga, terhindar leman neraka. Wah menoh wah tunas rezeki sila sabajang-bajang. Umur-umuran tiang, umur-umuran pelungguh-pelungguh. Saudara-saudari tiang, adik-adik tiang sama si bajang nih marah Pak Ipul nih ya sak nunas rezeki. Nggih, nunas belo umur. Lamun tah umur 60, 70 apalagi balu puluh ya sila. Menoh tunas kepeng. Apa tu teh kadu kepeng sila? Teh beli jangan, teh beli empat dia telakat. Tapi tidak ada. Nggih. Nah, itulah dijelaskan dalam hadis, innallaha ya'jabu min sa'ilin yas'alu ghairal jannah. Allah sangat heran kepada hambanya yang selalu dia mohon adalah dunia. Tidak pernah, jarang dia mohon masalah surga, jarang mohon masalah husnul khatimah. Tapi bukan berarti pelungguh tidak boleh mohon masalah dunia. Silahkan mohon dunia, fid dunia hasanah, silahkan. Lagu ndak ada lupa tunas husnul khatimah, ndak ada lupa nunas berdoa kepada Allah agar dijadikan ahli surga. Nikalah makna penjelasan daripada hadis Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang cintai, memang husnul khatimah urusan Allah. Tiang pelunggum hanya berusaha dan berdoa. Nabi usaha-usaha yang pelunggum sami lakukan agar terjarian isi Allah jari dengan sakmate husnul khatimah.
ndak terbaik terjarian jari dengan su'ul khatimah, nauzubillah. Upaya-upayanya agar tiang pelunggom sami tinggalkan yang pertama dan paling utama dan yang paling mendasar adalah pelunggom tiang tinggalkan 4 hal. Seempat nike ndak baik gawe. Untuk napi nike upaya usaha doa tiang pelunggom adat terjarian dengan husnul khatimah, ndak terjarian dengan mati su'ul khatimah. Mana yang pelunggom sami tinggalkan? Pertama adalah uququl walidain. Ndak ada baik durhaka, ndak ada baik kecewaan, atiangan perasaan orang tua pelungguh-pelunggum, mertua pelungguh-pelunggum, guru pelungguh-pelunggum. Nika yang kita jaga. Nggih, ndak sampai mentoa nika sedeangan. Dan sampai orang tua kecewa kepada ucapan tingkah laku pelungguh-pelungguh. Apabila misalnya pelungguh merasakan mertua orang tua pelungguh terasa kecewa dengan pelungguh, sila tunas ampun maaf ina. Tunas doa mami. Apa jak bahasa pelungguh pihak alasan. Nggih? Wajib hukumnya pelungguh mohon ampun, tunas ampun maaf. Jangan pelungguh anti hari raya Idul Fitri. Jangan pelungguh tunggu hari raya Idul Adha. Lamun baus Idul Fitri usia orang tua nikah. Kalau bisa usia mertua sampai Idul Fitri, mulai bulan Maulid meninggal dunia, tidak ada sempat pelungguh untuk minta ampun maaf secara langsung. Itu yang pertama. Pelungguh tinggalkan, berusaha hindari yang namanya upaya-upaya, tingkah laku, perilaku, ucapan tata krama yang akan menyinggung perasaan orang tua maupun mertua. Arak guru tiang yang namanya Tuan Guru Mahmud Yasin namanya dulu. Basen beliau, napi basen seren ketawa no biasen sere jelap tersinggung. Ngombe kira-kira pelungguh sak tawa-tawa. Oh nganggut tawa-tawa ni. Jelap tersinggung lamun tuah tawa. Apa ibu? Jelap tersinggung lamun ni tebadak. Mana-mana tebadak wah. Mami kegorok bembek nengke pokok tuah badak. Tahu kelur bembek apa ndek wah darah tinggi wah. Mami kanang Mekah nengke. Ima kalau apa misal, kalau anang selong nengke lalu beli apalah, beli duren. Masih jualin mani kelur duren. Pokok tuah badak. Yang namanya orang tua semakin tua semakin cepat tersinggung atiangan perasaan. Nah, dari itulah sebagai upaya usaha agar pelungguh napi sagan degawe, silahkan mohon izin, mohon doa restu. Ina nengke karing-karing 2 minggu dan ketalat mahku nengke ngumbe kira-kira. Sebuah cerita-ceritaan sila. Okay? Ngumbe mami insyaallah jemaah karing 2 bulan je insyaallah panen tembakau jemaah. Panen apa namanya gabah jemaah. Napilah model aktivitas pegawaian pelungguh, silahkan pelungguh ceritakan dia. Insyaallah jemaah bulan Juli karing sebulan jauh bayi dengan sekolah tuh anang Jakarta. Dan sekolah anang Mesir, lemak silat doa, masya Allah, bangga dan bahagia dia mendengar cerita dari anaknya bahwa cucunya akan sekolah ke Mekah, akan berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah atau menuntut ilmu ke tempat jenjang yang lebih tinggi. Asal pelungguh ceritakan, bahagianya luar biasa menjadi papu. Itulah yang kita harapkan. Lamun wah papu nrede ina ama nrede otomatis akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah niki Bapak Ibu, kita berusaha
di sisa umur nike untuk kita menjadikan diri menjadi orang yang berbakti kepada orang tua dengan cara jangan kita kecewakan orang tua tiang pelunggum sami. Berembi tentang tentu pelunggum paling tahu napi keadaan bagaimana kesenangan daripada orang tua pelunggum yang paling tahu. Kalau mertua orang tua pelunggum orang kaya raya ndak senang dia dibawakan yang namanya makanan minuman, karena makanan minuman yang ada di rumahnya lebih enak, lebih lezat. Kan syarat lebalin pelunggum. Napi jauhan, bayi luik jauhan. Nggih. Ndak nangke ndak jarak lebaran sai bayi jauh. Nah tahun lemak malik sai, bila perlu bilang tahun lain berumbuk bayi. Kan ia tak kebahagiaan terjadi papuk cerita lamun sadik bayi dekepeng, masya Allah senang dia. Mungkin papuknya kalau ditanjak diberikan sama bayinya misalnya 1 juta 2 juta dia senang bahagia. Dia lebih senang lebih bahagia jika bisa memberikan cucu. Nama sekolah jemaah tu terkait kuliah kedokteran nini lah bud sadik saya juta, masya Allah itulah kebahagiaan yang namanya papu. Pelunggum sadik kepeng apa tu naik kadu kepeng. Nah ni ke lamun keadaan mertua pelunggum orang tua pelunggum kaya raya. Lamun sugih dengan toa dia demenan terjuan bayi luik ni. Nggih. Nah sebaliknya kalau orang tua atau mertua standar kaya tidak, miskin tidak, atau miskin dia, demenan terjauhan, pentol jauhan, keselet gigi ni pentol bareng. Nabilah keadaannya kan pelunggum tahu, mungkin dia suka ini, suka makan ini, roti sila, itulah kesenangannya dia, jauhan gula, jauhan kopi sila. Dendek jauhan bayi, repot. Orang tua mertua sudah miskin standar. Malik bayi 5, selapuk bayi 5 liwat pentol, papu pentol. Jual es krim, papu es krim, tersiksa dia. Berarti senangnya adalah silahkan pelunggum berikan sesuai keadaan pelunggum. Sadik jaga kepeng 500.000 nih, ina. Sida belanja, sida beli sang napi pakaianan pelunggu. Nah, itulah maknanya tergantung keadaan. Beda-beda keadaan. Tidak bisa kita samakan. Ada sebagian orang tua maupun mertua kebahagiaannya adalah jika dibantu anaknya atau ipar pelunggu. Bisa saja seperti ini ke. Nggih? Mungkin anaknya masih kuliah, nggih? Masih sekolah, belum selesai kuliahnya, belum selesai tuntas kuliah dan sekolahnya, pelungguh bantu. Mungkin itu kebahagiaannya sang orang tua maupun mertua. Silakan kondisikan sesuai kondisi masing-masing. Jika sudah selesai kuliah, sudah selesai sekolah, mungkin kebahagiaan orang tua maupun mertua carikan tempat kerja. Mungkin di sana kebahagiaannya. Pelungguh silakan analisa, pelungguh lihat situasi dan kondisi. Nah, ini jadi kita lanjutkan. Nikalah yang pertama sebagai upaya dan usaha untuk agar tiang pelungguh terhindar daripada su'ul khatimah dengan cara jangan sama sekali kita durhaka menyakiti hatiangan perasaan dengan toa atau orang tua. Jika itu yang kita lakukan, nauzubillah, akan menyebabkan kematian seseorang menjadi kematian yang su'ul khatimah. Yang kedua, kita hindari agar jangan termasuk orang yang su'ul khatimah, tapi mudahan termasuk menjadi orang yang husnul khatimah adalah meninggalkan yang namanya syurbul khamri. Nabi maknanya ya insyaallah ndarak li drinking nggih, minuman kara insyaallah ndarak. Umur pelungguh mandit kanggo kopi doang kan kanggo pelungguh. Apa lagi berem kan kanggo. Nggih.
Kopi den kanggo, susu den kanggo, air putih doang kanggo, nggih. Nah, jadi insyaallah tidak ada. Tapi nikalah yang namanya penjelasan daripada Sayyid Amin Al-Qurdi rahimahullah, jika seseorang ingin aman dari su'ul khatimah dan tergolong husnul khatimah, tinggalkan yang namanya syurbul khamri, yang namanya minuman keras. Di masa muda pelonggong pernah misalnya karena pergaulan, makin jasila, masih panjang waktu untuk kita bertobat. Lekan usia 20 tahun sampai 40 tahun enggak mesin ngupi misalnya, silahkan, masih ada umur, masih ada kesempatan emas untuk kita bertobat. Tunas ampun maaf kepada Allah. La tai'asu min rauhillah. Jangan pelungguh putus asa kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelih salah orang kalau mengatakan keantewah kedung pacu. Pelih menu. Ini dengan toak ngenu endah separuh jawaban. Tetenak berjumat, tetenak puasa, tetenak ngaji. Napi jawaban aneh antewah ke. Aku yang kedung kengeni. Ini salah. Ini orang namanya putus asa kepada rahmat kasih sayang, putus asa kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau balagha ananas sama, andaikan dosa salah tiang pelonggom sami ndak muat di dunia nike, di bumi nike, sampailah ke langit yang ketujuh karena banyaknya dosa tiang pelonggom. Akan tetapi pelonggom taba taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dan tampunan doang isi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelik-belik, seluik-luik dosa salah tiang pelonggok, masih lebih belik ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa pokoknya. Tidak boleh sama sekali putus asa. Ada salah satu cerita yang menarik yang terjadi pada diri Wali Kutubul Aqtab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu, yang namanya, yang terkenal wali di dunia ini yang wali kutub, yaitu Syekh Abdul Qadir. Paling terkenal kewaliannya yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena kesalehannya, karena keilmuannya, karena ketaatannya. Imam no aran sila. Nggih, namanya gelar imam sudah masyaallah. Di zaman tiang pelonggom tidak ada bergelar ulama, bergelar imam. Wah, jarak nara imam nengke. Imam dari segi keilmuan, imam dari segi kewalian. Kalau imam masjid ya sampai akhir zaman tetap akan ada. Imam musola, imam sholat Jumat tetap sampai akhir zaman akan ada. Tapi yang bergelar imam dari segi keilmuannya, dari segi kewaliannya, wah bau kenendara nengke wah. Ulama-ulama yang kita dengar makin tidak ada yang sampai bergelar imam. Wah ratusan tahun sewaliwat sudah tidak ada lagi, apalagi zaman tiang pelonggom sami makin. Nikalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pendiri tarekat Qadiriyah. Singkat cerita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada satu waktu dia bepergian untuk mengajar, mengajak orang kepada jalan Allah, mengajar dan mengajak orang agar semakin mengenal Allah, semakin mengenal dirinya sebagai hamba Allah, tahu tugas-tugasnya sebagai hamba Allah. Beliau mengajar di tengah perjalanan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdait kancing dengan mabuk Bapak Ibu. Dengan mabuk kancing berdait. Tapi orang mabuk nike spontan Bapak Ibu. Syekh Abdul Qadir menganggap dirinya dicegat. Paran diri enggan tadang Syekh Abdul Qadir. Kayak dengan mabuk aran pelunggu. Berbeja potongan dengan mabuk. Darat dengan mabuk berkecopong. Darat dengan mabuk kadu sorban. Nggih, saran dengan mabuk wasilah. Pakaiannya gembel. Pakaian dengan juk bangkit niku di tengah perjalanan. Lalu yang namanya seseorang yang soleh, wali Allah, lebih-lebih imam, lebih-lebih kutubul aqtab, sejahat apapun orang, jika bertemu dengan orang saleh,
orang yang alim, apalagi bergelar wali kutubul aktab, mau tidak mau tunduk dia. Berkah nur, berkah karomat, berkat keilmuan, barokah kemuliaan yang ada pada diri seseorang niki. Ini dengan jamak-jamak mungkin dijegal dia, tapi karena karomahnya, wibawanya, haibahnya, karomahnya, jangankan orang mabuk, harimau pun, macan pun tetap akan tunduk kepada beliau. Apalagi orang mabuk. Nah, tatkala orang mabuk ni datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani yang di tengah perjalanan, dia bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Ampura Syekh, tiang ingin bertanya, tiang ini pemabuk, tiang niki masalah din wasalah gawe. Nunas petunjuk, nunas doa. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatku, Imam?" Menirun pegawaian sila. Nunas, doa, nunas petunjuk. Nabi jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Oh, mudah-mudahan sebelik-belik seluik-luik dosa salah selama bertobat gen terima doa isi Allah Subhanahu wa taala." Tenang beliau, tenang hati angan perasaan. Oh, berarti masih arak langan gen tobat. Berarti tergambar di hati orang yang pemabuk nike akan Rahman Rahim, akan Ghafarnya Allah, Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan lagi, tapi pertanyaannya, apakah Allah bisa bau ke Allah Subhanahu wa taala jarian pelungguh lebih lengek kancet tiang malik? Ya Allah, kaget ini kaget. Ulama yang kaget, Kutubul Aktab yang kaget dengan pertanyaan sang orang pemabuk gembel jalanan itu. Nunasan, apakah Allah juga mampu? Ini seolah-olah kurang yakin dia dengan jawaban yang tadi. Segera seperti saya yang pemabuk, yang pebegal, yang tidak pernah berbuat kebaikan, Allah akan bisa menerima tobat saya. Ya, bundu ketuan tipe Syekh Abdul Qadir. Apakah Allah juga mampu orang sehebat pelonggom akan menjadikan Allah mampukah menjadikan pelonggom yang hebat seperti ini lebih jelek dari tiang, lebih jahat dari tiang? Itu pertanyaan. Tatkala mendengar pertanyaan orang nike, Syekh Abdul Al-Qadir Jailani bisu tidak bisa menjawab. Beliau menjawabnya dengan cara bahasa kasar, ya palang sila. Tidak mampu menjawab. Akhirnya palang dia apa itu. Nabi Basin pelunggung palang pingsan. Tidak mampu menjawab mendengar seorang pemabuk yang bertanya seperti ini. Mampu ke Allah Ta'ala jariani dia sak saleh ngeni lebih jelek dari saya. Tergambarlah dalam hati beliau, yang kuasa yang segala-galanya adalah Allah. Bingsan beliau bapak ini. Tidak sadarkan diri, kaget dia mendengar pertanyaan pemabuk itu. Nah, makanya di beberapa para ulama, para aulia, orang-orang saleh nike, Allah mengajarnya melalui hamba-hambanya yang lemah, melalui hamba-hambanya yang seperti nike. Mungkin sebagai ulama, sebagai aulia, wah Quran buik bun apal Quran, hadis buik bun apal, kitab banyak dia hafal, muridnya banyak, karya kitab, karang kitab banyak. Tapi terkadang begitulah caranya Allah mengajar hamba-hambanya yang hebat, supaya Nabi jangan lupa daratan, jangan lupa diri. Banyak murid, banyak karangan menganggap diri aman daripada su'ul khatimah. Tidak, husnul khatimah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan ini manusia, panjang Allah ta'ala. Dari sanalah cara Allah mengajarkan Syekh Abdul Al-Qadir Jailani melalui hamba Allah yang seperti ini ke sini. Pemabuk Nabi yang cerita pemabuk. Tatkala Imam Syekh Abdul Qadir terjelungkur Bapak Ibu, Masya Allah, barulah dia sadar, ya Allah, betapa tidak adanya diriku, ya Allah. Itulah makna, itulah salah satu cara Allah untuk mengajarkan kepada tiang pelunggum sami arti makna dan pengamalan la ilaha
illallah. Searah Allah doang. Makanya dalam ilmu tarekat itu kan, kalau pelungguh masih wirid la ilaha illallah, belum berarti mengamalkan la ilaha illallah. Coba pelungguh perhatikan arti la ilaha illallah. Searah Allah doang. Tapi kenapa pelungguh masih baca la? Kenapa pelungguh masih baca ilah? Kenapa pelungguh masih baca illah? Nah, makanya di zikir yang lebih tinggi sudah naik namanya zikir ismuz zat, hanyalah Allah doang. Lamun zikir la ilaha illallah namanya zikir nafi isbat. Upaya, usaha untuk mengisbatkan Allah dalam hati dan meniadakan selain Allah di dalam hati. Berarti yang ada hanyalah Allah. Lagu ini amalan ini di iya makam, ingat. Sekedar tenau doang ini. Ndak amalan di iya makam. Seperti yang ceritakan dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, semua harta bendanya dia wakafkan, dia impakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangan Islam. Ndak amalan no. Dia makam pelunggung, oleh masalah amalan ilmu kanak be sadik dengan bukan makamnya yang pelunggung. Jangan salah paham. Demikian juga para sahabat, ulama-ulama, imam-imam, masyaallah. Al-Quran yang 1 juz 2 rakaat, satu khatam Al-Quran 30 juz. Nyobaan pelungguh je di tengah awak maca doang di tengah awak. Maknanya cerita ni adalah supaya kita mengenal diri, tahu diri, tidak ada napi-napinya, darah apa-apa tiang pelungguh. Itu hikmahnya kita dengar cerita. Nah, demikian juga dengan la ilaha illallah, namanya zikir napi, tiadakan, isbat, tetapkan. Napi yang tiang pelungguh sami napikan, tiadakan, selain Allah tiadakan. Yang kita isbatkan, tetapkan hanyalah Allah. Di mana? Ya di hati. Ndak narak liatin pelunggum nasi, ndak narak liatin pelunggum kupi, ndak narak liatin angan pelunggum ninduk. Pokok darah Allah doang. Bagaimana upayanya? Dengan banyak mengucap la ilaha illallah. Yang tersisa hanyalah Allah. Engkau kena la ilaha illallah berwirid berzikir orang yang makamnya tinggi, hanyalah dia Allah. Bahasa jamak, bahasa syariat atau bahasa tarekatnya. Yang pelunggum tatkala mengucapkan la ilaha illallah, ni keucapan dah doang. Lagu pegawaian terjandi, atin terjandi. Bahasa syariatnya mengatakan itulah cirinya orang munafik. Ini tidak la ilaha illallah. Lagu pegawaian jandi la ilaha illallah. Munafik yang belum. Berarti sekalipun kita berzikir masih termasuk tergolong orang yang munafik. Lagu-lagu secara syariat ya tidak apa-apa, benar, sudah bagus, sudah. Lain-lain hadis, lain-lain maka. Ini dia salah saya terima ni ke? Jadi begitulah. Pelungguh mengucapkan la ilaha illallah. Sebenarnya belum mampu kita amalkan, masih sebatas di ucapan. Atau seperti kata Imam Al-Ghazali sila, mungkin lebih mengena bagi pelungguh tiang pelungguh, kata Imam Ghazali, lamut nyengke sembahyang niku, makamnya, kelasnya tiang pelungguh lamut nyengke sembahyang no, nyengke hubungan akalan Allah. Sedang kita berdusta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kumbe angkat ngenu, iya ngenu Allah Akbar. Segala ucapan ni tidak sesuai dengan perbuatan. Allah lah yang paling akbar. Allah lah yang paling besar. Goyo. Baru tebing isi sai misal 10 juta, Masya Allah. Seolah-olah yang 10 juta lebih akbar dari jasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari nikmat yang telah diberikan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini teman tahu amalan Allahu akbar. Dalam ikrar kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kita serahkan kepada Allah, ternyata belum mampu kita amalkan. Sehat sakit tenike masih serah diri anang Pak dokter. Berarti tatkala tiang pelunggum sami sembahyang kelas tiang pelunggum, seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ngeno masjid akalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara syariat pelunggum benar sudah nikah enggak apa-apa. Pokoknya tutup aurat, andang kiblat, sudah pelunggum berwudu, waktu sudah ada, salatnya lengkap rukunnya, as-sah, bebas dari kewajiban secara syariat, secara hukum fikih. Tapi kalau secara tarekatnya, secara tasawufnya, belum tiang pelunggum sami lunas. Dia teman lulus, contohnya seperti yang tadi. Nyekut sembahyang, Masya Allah. Tatkala tiang pelunggum baca la ilaha illallah, ndara selain Allah, ndara nenek kaji selain Allah, lagu angka masih ucap la ilaha. Yang harus kita sesuai dengan ucapan yang harus ada, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makamnya orang tinggi. Sekedar pelunguh wikan doang. Ndak baik amalan, dik teman ye waya ente amalan, nggih. Nanti yang lanjutkan nikelah nggih ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Banyak para ulama-ulama seperti nike, seperti Syekh Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau diajar oleh seekor anjing. Lain lagi ceritanya. Demikian juga Nabi Allah Nuh alaihissalam diajar oleh seekor anjing. Itu semua adalah salah satu caranya Allah ajah panjang secara libahun dunia, sekalipun menjadi nabi, sekalipun menjadi ulama, sekalipun menjadi kutubul aktab, Allah mengajarnya lewat hamba-hambanya yang sangat hina. Nah, yang pelungguh melemak lat, aduh menebe bahasa zaman. Hakikatnya napi perjalanan hidup ni ke ya cara tajah si Allah wasilah. Cuman tidak semua kita bisa memahaminya. Ninduk saya ican pelungguh ninduk. Meleka saya ican pelungguh meleka. Pelungguh bisa bernapas, bisa melihat, mendengar. Hakikatnya semua dari Allah. Tapi tidak bisa kita memahami segala pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh Allah. Selanjutnya yang ketiga, yang wajib kita hindari agar husnul khatimah tidak termasuk su'ul khatimah. Pertama tadi tidak baik durhaka tipa orang tua. Yang ketiga tinggalkan yang namanya minuman keras. Yang ketiga adalah agar tiang pelunggum sami jangan at-tahawunu 'alas shalah. Hendak delalean sembahyang 5 waktu. Lamun sembahyang 5 waktu malas, abot, lale, oh bahaya nike. Bisa menjadikan orang nike menjadi su'ul khatimah. Lengi wantat mati. Makanya kita berusaha semalas-malas, sesakit-sakit pelunggum, wajib tegawe searan sembahyang sesuai kemampuan keadaan pelunggum. Tidak mampu berdiri, silahkan duduk. Duduk tidak mampu, silahkan terlentang. Sampai seperti inilah cara yang diajarkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar pelunggum sami sama sekali jangan meninggalkan salat dalam keadaan apapun dan dimanapun. Sila sempatkan diri untuk tunaikan salat 5 waktu. Jika pelunggum abaikan, bahaya, bisa menyebabkan yang namanya su'ul khatimah. Karena pelunggum diperintahkan oleh Allah yang namanya salat 5 waktu, lalu kita tinggalkan, na'udzubillah summa na'udzubillah, bisa menyebabkan orang nike menjadi su'ul khatimah. Sering pelunggum piringan pembahasan masalah sholat, panjang lebar pembahasan tentang masalah sholat nike. Barulah yang terakhir, yang keempat adalah tiang pelunggum tinggalkan yang namanya azal mukminin. Jangan sakiti saudara tetangga yang seiman. Tidak sakiti dengan. Lebih-lebih ini calon-calon jamaah haji sila.
Syaratnya ke haji no bapak ibunya ketawa manu ya Allah ingin berdarah naik terbalik. Saya hagan diwah pelangkungku. Tendang nek naik teman. Apakah dia sengaja? Tidak sengaja karena padat, karena capek, karena lelah. Segera kejauh. Nek lai anang Mekah niat datang leman Lombok, niat datang leman Nagaret, kalau tendang naik dengan. Tidak mungkin niatnya seperti ini. Maknanya tidak ada unsur kesengajaan. Jangan pelungguh balas dendam. Bisa tendang ke baru wah. Mirin balas dendam. Tidak boleh. Nah ini yang keempat yang kita wajib kita hindari agar menjadi husnul khatimah adalah tinggalkan, hindari yang namanya azal mukmin, menyakiti, menzolimi saudara, tetangga, keluarga kita yang beriman. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan cara apapun kita berusaha menahan diri agar jangan keluarga tetangga kita yang seiman merasa tersakiti. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan sak tetu-tetu beriman bertakwa, dengan sak tetu-tetu aku diri menjadi dengan beriman dan Islam adalah orang lain selamat min lisanihi dari ucapannya, wa yadihi dan tangannya. Ngumbe kira-kira cari sila. Pokok wah tahu dulu nggih. Pokok wah tahu ilmu nikah dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dak terbaik azal mukminin, menyakiti atiangan perasaan. Jika pelunggum telah merasa menyakiti atiangan perasaan saudara tetangga kita sila, tidak ada salahnya pelunggum tunas. Ampun maaf. Sangatlah bagus makanya yang diajarkan oleh Nabi. Tatkala tiang pelunggum sami, Nabi namanya bedait salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Apabila tiang izakayal muslimani fayatasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Apabila pelunggum berdaitkan ke teman kita seiman, pelunggum salaman, pelunggum ucapkan salam sebelum pelunggum berpisah, pelunggum sudah diampuni dosa salah oleh Allah. Sederhana, ringan, luwe entat tajah isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku saja sebagai pengajian kita pada malam niki. Ayo. Di masalah korban ini mumpung hari semata ini. Iya. Arab semata ente keluarga ente masyarakat tuan masalah korban untuk dengan mati bau ke. Iya. Iya. Masalah haji, kerjakanlah haji bagi orang yang mampu. Nah, standar orang mampu menurut Islam B karena Arab dengan miskin atau sanksi dengan sugih. Untuk haji. Yaran nasib haji nasib barang. Miskin itu kalau tak haji Nggih. Jadi masalah haji panjang lebar, masalah haji liman istata'a ilaihi sabila. Yang wajib haji adalah bagi orang yang mampu kepengnya, mampu juga kaengnya. Nggih, alias sehat wal afiat. Itu syarat kewajiban yang namanya haji. Seperti belum tanyakan, ada orang miskin lagu dengan biaya, alhamdulillah. Bersyukur tetap wajib lalu haji, berarti mampu melalui orang lain. Jadi masalah haji tetap sah, tetap wajib jika pelunggum mampu. Standar kemampuan nike adalah menurut agama. Anakku lam yakfihi qutus sanati. Pakana minal masakin. Nabi maknanya secara ilmu fikihnya, jika seseorang itu hasil usahanya, profesinya, pegawaiannya tidak cukup untuk biaya hidup dirinya, istrinya, keluarganya untuk setahun, maka termasuklah orang fakir miskin. Niki secara standar untuk kebutuhan hidup. Ingat, untuk keperluan kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Kebutuhan hidup benasi telu kali, kebutuhan hidup selawar telu, kebutuhan hidup kecopong dua, kebutuhan hidup sorban sai. Itu namanya kebutuhan itu. Lamun gaya hidup dakang 10 dam tampuk deh.
Nah, apabila jadi ukuran apakah orang ini miskin atau tidak? Jika penghasilannya atau profesinya, hasilnya mencukupi dirinya dengan keluarganya untuk setahun, maka tidak tergolong miskin. Jika kurang, maka termasuk orang miskin. Nah, apabila lebih dari nike punya penghasilan, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji, alias termasuklah orang yang mampu. Nah, jika orang nike mampu, mangkana lahu sa'atun, siapa saja yang telah dianugerahkan, diberikan oleh Allah kemampuan, rezeki, harta, benda, tenaga untuk tunaikan ibadah haji, lagu lain ton kadu juluan sewa bangkat, jewa juluan, tapi namanya beli-beli yang lain. Insya'a ayyamuta yahudiyan au nasraniyan, buatan mati telang ialah umat desida Nabi sak milih mati Yahudi, milih mati Nasrani, na'udzubillah. Bahasa konten sila, wajib tiang pelunggum utamakan haji umrah dulu. Wajib kita utamakan haji umrah ketimbang yang lain. Wajib kepada balai bertingkat, tidak wajib. Apakah rukun Islam punya mobil? Bukan rukun Islam, bukan rukun iman. Tapi kalau haji dan umrah, ingat rukun Islam yang kelima. Kalau pelunggum sudah bakat dengan senggeger Nabi Allah Ibrahim jadu milit tulang doang jok Mekah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nabi artinya, ya Allah, mudah-mudahan kamak selapu atiangan panjang-panjang adik sering meledok anjuk Mekah, ya Allah. Nah, pelunggum sawah haji je masalah sering meled. Masalah Mami Irfan, masya Allah. Ini pendak Mami Irfan. Jangankan Mami Irfan, Ramadan aja dia umrah. Iya, jarak beberapa bulan umrah. Tapi tidak ada kata bosan, meled doang, sering doang orang ke Mekah Al-Mukarramah. Padahal intin kalau orang sudah cinta jangan hitung kepeng sila. Padahal ongkosnya masalah kalau Tuan Irfan 4 orang kemarin. Tapi begitulah yang namanya orang kangen pelungguh. Ibarat ibu-ibu sarang kangen tojok anak kan, dia tahu sedekahan penentang sedekahan. Ani tahu sedekahan nyawa, sedekahan menulah karena yang namanya cinta. Masalah korban, apa panjang masalah korban baru? Orang yang meninggal dunia, yang namanya korban maupun akikah untuk orang yang meninggal diperbolehkan. Karena korban maupun akikah termasuk sedekah. Yang namanya sedekah bahwa larilah kepada hadis in qata'a amaluhu illa min salas. Termasuklah sedekatin jariyah. Korban termasuk sedekah. Akikah pun sekalipun setelah meninggal dunia masuk kepada sedekah. Itulah alasan ulama yang memperbolehkan korban maupun akikah untuk orang yang meninggal dunia. Pendapat yang kedua di mazhab Syafi'i, tidak diperbolehkan untuk korban kecuali dia pernah berwasiat. Jemaah anakku lamun kau mati lamun sogeh korban anakku anak jemaah. Nah, baru boleh. Ini ke pendapat yang kedua. Jadi pendapat pertama nuh baik sila. Ndak pendapat kedua aja lapah lawan borong tekandung jangan nggih. Arek ndek ngangguan ya ndak apa-apa untuk dia menunggu. Jadi banyak pendapat lapah naga susah di sini nggih. Nah, sekian dan demikian alhamdulillah salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa ala. Allahumma faqihna fid din waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wastajib du'ana balligh maqasidana innaka jawadun karim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allah